Hai, selamat datang di channel gue. Nama gue Oki Rizky. Kali ini gue akan berbagi tentang belajar fisika, khususnya bab optik. Tapi kali ini gue gak akan bahas semua alat optik. Kali ini gue cuman akan bahas tentang kacamata. Kacamata adalah alat yang sebenarnya menipu mata kita. Tetapi walaupun dia menipu, dia sangat membantu kita ketika kita mengalami cacat mata rabun dekat ataupun rabun jauh. Oke, di sini gue cuma akan bahas dua cacat mata, yaitu rabun dekat dan rabun jauh, berkaitan dengan alat optik yaitu kacamata. Yang pertama dulu kita akan bahas tentang rabun dekat. Rabun dekat atau hipermetropi adalah suatu kelainan mata yang tidak bisa melihat benda-benda dekat. Artinya benda-benda yang dekat akan terlihat rabun atau kabur. Normalnya manusia itu membaca atau melihat paling dekat adalah 25 cm. Oke, jarak baca normal itu adalah 25 cm atau 30 cm. Ya, sekitar itu. Tetapi karena ketika seseorang mengalami rabun dekat, maka dia tidak bisa melihat benda sejauh 25 cm. Maka kalian kalau melihat orang-orang tua yang lupa membawa kacamata, ketika dia tidak bisa membaca atau tidak kelihatan, bukunya itu bukan malah dideketin, tetapi justru dijauhin. Nah, itulah orang-orang yang mengalami rabun dekat. Artinya ketika dia membaca segini tidak bisa, dia harus sedikit menjauhkan. Oke, gua akan gambar bagaimana si rabun dekat itu terjadi dan bagaimana si kacamata itu menolong dalam hal ini sebenarnya menipu mata sehingga dia bisa melihat benda-benda dekat lagi. Ini adalah mata normal. Andai kata ini adalah buku, maka ini adalah jaraknya adalah 25 cm. Ini adalah jarak baca normal. Tetapi ketika orang mengalami rabun dekat, artinya dia tidak bisa melihat benda sejauh 25 cm. Jadi ini adalah mata orang yang mengalami cacat mata rabun dekat atau hipermetropi. Karena dia tidak bisa membaca 25 cm, maka dia harus menjauhkan bukunya sejauh 40 cm. Nah, lalu bagaimana si orang yang mengalami atau menderita hipermetropi ini bisa membaca lagi seperti mata normal, yaitu 25 cm? Penderita hipermetropi ini harus menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Ini adalah lensa cembungnya. Setelah si orang itu yang mengalami hipermetropi menggunakan lensa cembung atau lensa positif, maka
dia bisa melihat normal kembali. Tapi sebenarnya si lensa cembung atau lensa positif ini sedang menipu mata orang yang mengalami hipermetropi. Kenapa? Karena sebenarnya yang dilihat oleh mata hipermetropi ini bukan ini, tetapi adalah bayangan yang dibentuk oleh buku ini karena adanya lensa positif. Dan bayangan itu dibentuk sejauh titik dekatnya dia. Jadi kalau misalkan si penderita hipermetropi ini dia paling dekat bisa membaca pada jarak 40 cm, kurang dari 40 cm dia rabun, tidak kelihatan. Maka ketika dia menggunakan lensa positif sebagai alat bantu dia agar bisa melihat atau membaca pada jarak normal, si lensa ini sebenarnya sedang membantu membuat bayangan benda yang jauh, yang jaraknya 25 cm ini atau jarak normal ini, bentuklah bayangan sejauh titik dekat dia, yaitu 40 cm. Artinya fungsi si lensa positif sebagai kacamata ini adalah menjauhkan benda yang jaraknya 25 cm ini dibentuklah bayangan sejauh 40 cm ini sehingga si mata bisa melihat. Nah, ini adalah bayangannya. Dan ini sejauh 40 cm atau sejauh titik paling dekat yang bisa dilihat oleh mata. Jadi si mata itu bukan melihat ini, walaupun sekarang dia sudah bisa membaca pada jarak normal. Sebenarnya mata yang dilihat adalah bayangan ini. Bayangan ini dibentuk oleh lensa positif. Baiklah, di sini gue akan definisikan pemahaman ini menjadi rumus fisika. Oke. 25 cm adalah titik dekat mata normal. Titik dekat biasanya disebut dengan punctum proximum. Oke, atau sering disingkat dengan PP. Punctum proximum atau titik dekat. Nah, titik dekat mata normal atau PP normal itu dalam fisika biasanya disebut SN. S normal, jarak baca normal, yang biasanya jauhnya adalah 25 cm atau 30 cm, tergantung diketahui di soal itu apa. Oke, di sini gue tulis 25 cm. Tetapi ketika dia menderita hipermetropi, maka titik dekatnya tidak normal lagi karena dia tidak bisa melihat dekat. Artinya titik dekatnya jauh, semakin menjauh. Oke, jadi anggap saja PP tidak normal itu pastinya adalah lebih dari SN. Di rumus fisika tentang lensa positif ataupun lensa negatif sebenarnya sama aja. Rumusnya adalah 1/F sama dengan S ditambah 1/S aksen. Nah, di sini F ini adalah fokus dari si lensa, dan lensa ini positif, maka fokus lensa ini
satuannya adalah sentimeter, dan nilainya adalah positif karena ini adalah lensa jemu. Dan S di sini adalah jarak benda, satuannya juga dalam sentimeter. Yang biasanya S di sini akan sama dengan SN, karena ketika dia menggunakan lensa positif, dia ingin melihat pada jarak normal, jadi ini adalah S. S aksen di sini adalah ini kan, S aksen adalah jarak bayangan, artinya ini adalah S aksen. Artinya S aksen ini akan sejauh dengan PP tidak normalnya dia, atau kita sebut saja adalah negatif PP atau negatif titik dekat si orang yang menderita hipermetropi. Kenapa di sini nilainya negatif? Karena bayangan yang dibentuk oleh buku karena adanya lensa positif ini adalah di depan lensa. Maka sifat dari bayangannya ini adalah bayangan maya. Dan karena maya, maka nilainya adalah negatif. Oke. Di sini juga dalam sentimeter. Oke. Jadi yang poinnya adalah F adalah fokus lensa bernilai positif, S adalah jarak benda yang biasanya sama dengan SN atau titik dekat mata normal atau sesuai di soal 25 cm atau 30 cm. S aksen adalah negatif PP yang satuannya 3 cm atau titik dekat mata tak normal si orang itu, dan semuanya satuannya dalam sentimeter. Oke. Lalu kita juga akan mengenal yang namanya P. P ini adalah kekuatan lensa, yaitu 100 per P ini adalah kekuatan lensa, satuannya adalah dioptri. 100 per F dengan catatan F dalam sentimeter. Oke, jadi gue udah jelasin semua tentang hipermetropi. Ini adalah hipermetropi. Oke, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan suatu kasus. Misalnya, ada seseorang yang katakan seorang kakek, titik dekatnya bergeser sejauh 40 cm itu tidak normal lagi. Jadi yang harusnya 25 cm dia jadi 40 cm. Kita hitung, oke? Jadi misalkan ada seorang kakek yang mengalami rambut dekat, dan titik dekatnya sekarang adalah 40 cm. Jadi contoh, ini ada seorang kakek ini mengalami hipermetropi, dan PP dia atau titik dekat dia adalah 40 cm. Pertanyaan adalah tentukan kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh si kakek. Ini sangat mudah. Mari kita jawab. Jadi si kakek PP-nya 40 cm, maka 40 cm ini adalah sebagai S aksen. S aksen 40 negatif. S aksen nilainya negatif PP. 40
cm. Lalu agar si kakek ini bisa membaca pada jarak normal, S-nya adalah 25 cm. Berapa kekuatan lensanya? Maka kita tinggal menggunakan rumus 1/f. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 1/25 ditambah 1/40. Kita bisa samakan penyebutnya, jadi 4/100 minus 102,5. Maka kita akan peroleh 1/100. Ini adalah 1/f. Maka f-nya adalah 100/100 cm. Maka kita dapat P-nya adalah 100/f, yaitu 100/100/1,5. Maka kita peroleh 100 dikali 1,5/100. Coret, jawabannya adalah 1,5 dioptri. Oke, jadi si kakek ini agar bisa melihat benda pada jarak normal atau membaca pada jarak normal, dia harus menggunakan lensa dengan kekuatan 1,5 dioptri. Selanjutnya, gue akan bahas tentang rabun jauh atau miopi. Oke, ini adalah gambar mata yang gue buat tadi, gue nggak hapus. Ngomong-ngomong tentang rabun jauh, biasanya orang-orang yang mengalami cacat mata rabun jauh ini adalah usia orang-orang yang usianya masih muda, bahkan anak-anak. Termasuk gue juga mengalami rabun jauh karena gue menggunakan lensa negatif. Oke, sebenarnya apa sih rabun jauh itu? Rabun jauh itu lo nggak bisa lihat benda-benda jauh. Kemampuan lo melihat benda-benda jauh itu terbatas, mungkin hanya 2 meter. Jadi selebih dari 2 meter itu lo udah gak kelihatan lagi atau rabun. Ada juga yang bahkan titik jauhnya mungkin hanya 1 meter, bahkan hanya setengah meter, bahkan ada yang titik jauhnya sangat-sangat kecil, mungkin sampai 10 cm juga ada. Makanya kacamatanya bisa sampai tebal banget. Sebenarnya normalnya itu berapa sih manusia itu bisa melihat benda yang paling jauh? Manusia itu coy, itu bisa melihat benda paling jauh tak hingga. Maka kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat benda-benda yang jauhnya hingga sampai tak hingga, jauh banget. Tetapi karena mengalami cacat atau miopi, oke, maka titik jauhnya jadi dekat, mungkin hanya 2 meter, mungkin hanya 5 meter, mungkin hanya 1 meter, mungkin hanya 50 cm. Oke, lalu bagaimana lagi-lagi si kacamata ini bekerja menipu mata seseorang yang mengalami rabun jauh sehingga dia bisa melihat benda-benda jauh lagi? Gue akan gambar ilustrasinya. Yang paling atas adalah mata normal. Mata normal bisa melihat benda sangat jauh, tak hingga. Jadi gue gambar aja, ini sinar yang datangnya dari tak hingga masuk ke mata, ini jauh, tak hingga. Itu orang normal. Tetapi karena dia mengalami cacat mata, yaitu rabun jauh, maka titik jauhnya jadi mendekat atau kurang dari tak hingga. Katakan misalkan 2 meter. Jadi ini ada orangnya, jadi dia ini hanya bisa melihat 2 meter. Oke. Jadi ini adalah mata miopi. Lebih dari 2 meter si mata miopi ini tidak bisa
bisa melihat. Artinya benda-benda yang jauhnya lebih dari 2 meter terhadap mata, maka benda-benda di sini rabun, nggak kelihatan. Orang-orang yang mengalami cacat mata miopi akan dibantu dengan lensa negatif. Oke, jadi kalau yang rabun dekat akan dibantu dengan lensa positif atau lensa semu. Tetapi kalau orang yang mengalami cacat mata miopi, dia akan dibantu oleh lensa negatif atau lensa cekung. Si lensa negatif ini mendekatkan atau membuat bayangan benda-benda yang jauh atau lebih dari 2 meter ini, bayangannya jadi sejauh 2 meter sehingga mata bisa melihat. Jadi misalkan si mata ini ingin melihat benda jauh setelah dia menggunakan lensa negatif, sebenarnya benda-benda yang katakan ini adalah benda yang sangat jauh akan dibentuklah bayangan sejauh 2 meter. Jadi ini adalah bayangan. Jadi ini tadi benda ya. Ini bentuk bayangan. Ini bayangannya 2 meter. Ini jauhnya adalah hingga. Jadi si orang yang mengalami miopi ketika dia melihat benda yang lebih dari 2 meter, katakan saja tak hingga, maka oleh si lensa negatif ini dibentuk bayangan sejauh 2 meter atau sejauh titik jauh dia, sehingga mata bisa melihat si benda itu. Maka seperti yang gue bilang, sebenarnya mata ini ditipu, dia tidak melihat si benda, tetapi dia sebenarnya melihat bayangannya. Oke. Bukan berarti ketika kita melihat bayangan itu tidak kelihatan, atau mungkin di dalam pikiran kalian, itu bayangan kok bisa kelihatan gitu kan? Dan bagaimana bisa gitu benda-benda yang jauh didekatkan atau benda tadi yang benda-benda dekat dijauhkan? Bersyukurlah karena Tuhan memberi otak kita itu sangat-sangat baik dalam menerjemahkan impuls yang dikirim oleh mata kita. Oke guys, kita lanjut ke bagaimana konsep-konsep ini kita terjemahkan dalam rumus fisika. Oke. Anggap saja titik jauh mata normal adalah tak hingga. Dan dalam hal ini istilah titik jauh adalah punctum remotum. Ini adalah titik jauh, atau disingkat dengan PR. PR orang normal adalah tak hingga sentimeter. Nah, jika orang yang menderita miopi, PR-nya tentu bla bla bla, mungkin 2 meter, mungkin 1 meter. Oke, yang jelas kurang dari tak hingga. Oke, kita masih tetap menggunakan rumus yang sama. Jadi kalian nggak usah bingung, satu rumus itu bisa menjawab semua problem. Jadi rumusnya sama, rumus lensa, yaitu 1/f. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita juga akan tetap menggunakan P, yaitu 100/f. Oke. P ini adalah kekuatan lensa seperti tadi, satunya dioptri, dan semua di sini F, S aksen semua dalam sentimeter. S di sini adalah jarak benda yang akan dilihat. Artinya, jika lensa negatif ini ingin digunakan layaknya mata normal,
maka S di sini adalah tak hingga jika dia ingin melihat normal. Oke, ini aku kasih garis aja. Jadi kalau dia ingin melihat normal, S nya sama dengan tak hingga. Lalu S aksennya adalah jarak bayangan. Oke, jadi ini tadi adalah S. Karena si mata miopi ini dengan menggunakan lensa negatif ingin melihat secara normal lagi seperti mata normal, maka ini adalah S. Maka S aksennya adalah jarak bayangan ini, bukan? Berarti ini adalah S aksen. Artinya S aksen ini adalah negatif dari punktum remotum. Jadi punktum remotumnya dia titik dekat, titik jauh mata dia negatif PR. Contohnya dalam sentimeter. Hanya saja catatannya adalah bahwa rabun jauh dibantu oleh lensa negatif atau lensa cekung, maka F-nya tentu atau fokus lensanya ini akan bernilai negatif. Oke, sehingga kekuatan lensanya adalah negatif. Kita akan menggunakan gambar ini saja. Jadi misalkan ada seseorang yang mengalami rabun jauh dan titik paling jauh yang bisa dilihat oleh mata dia adalah 2 meter, maka berapa sih kekuatan lensa yang dibutuhkan orang itu agar dia bisa melihat benda-benda yang jauhnya seperti mata normal atau tak hingga. Oke. Oh iya, tadi belum gue jelasin kenapa S aksennya tadi negatif PR. Karena bayangan yang dibentuk oleh si lensa negatif ini berada di depan lensa juga. Artinya, dia bayangan ini adalah maya, sehingga S aksennya juga negatif PR. Oke. Sekarang kita tulis bahwa contoh soalnya adalah ada orang yang PR-nya adalah 2 meter. Berapa kekuatan lensanya? Maka jawabannya adalah S aksennya adalah negatif PR, artinya negatif 2 meter. Kita jadikan cm, jadinya min 200 cm. Oke. Lalu orang ini ingin melihat seperti layaknya normal, mata normal. Maka S-nya adalah tak hingga. Kita bisa hitung F-nya adalah 1/S ditambah 1/S aksen, maka 1 tak hingga ditambah 1 min 200. Oke, sesuatu dibagi tak hingga nilainya adalah 0. Maka 1/F sama dengan 0 ditambah 1 min 200. Maka kita akan peroleh, gue tulis di sini, F-nya adalah min 200 cm. Oke, karena ini 0, namanya kita buang aja. Ya, kalau kita balik 200 cm, maka P yang harus dipakai adalah 100 per, karena F nya negatif ya, kita masukkan saja negatif ke rumus P, min 200, maka kita akan dapat min setengah dioptrik. Kalau lo sekarang lagi pakai kacamata yang kekuatan min setengah, itu artinya titik jauh mata lo itu ketika lo nggak pakai kacamata adalah sejauh 2 meter. Oke, baiklah, gue udah jelasin hipermetropi sama miopi. Mudah-mudahan itu bisa bantu kalian. Sebenarnya rumus yang kita pakai baik di hipermetropi walaupun dekat ataupun miopi walaupun jauh itu sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dan P-nya juga sama, yaitu 100/F. Rumus yang kita hanya saja kalau di hipermetropi
S-nya adalah jarak baca normal, itu SN, yang biasanya 25 cm. S aksennya adalah negatif titik dekat mata si orang itu, negatif PP. Dan nilai fokusnya karena lensanya positif, adalah positif, bla bla bla. Tapi di miopi, S-nya adalah tak hingga, karena dia ingin seperti mata normal. Dan S aksennya adalah negatif PR atau negatif titik jauh mata dia. Dan F di sini di miopi adalah negatif, karena lensanya adalah lensa negatif. Dan tentunya kalian ketika memasukkan nilai F ini ke dalam rumus P, jika F-nya positif maka P-nya juga akan bernilai positif, itu untuk hipermetropi. Dan ketika kalian memasukkan F-nya adalah negatif untuk miopi, maka kalian akan mendapatkan P-nya minus. Oke, gue pikir cukup sekian video belajar fisika dari gue. Gue harap ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya tentang soal fisika, kimia, maupun matematika, ataupun soal-soal SBMPTN, kalian bisa tanya dengan cara follow aku di Twitter ataupun di Instagram @okiriski27. Oke, gue akan berusaha setiap minggu untuk upload di video di channel ini. Gue akan upload tentang belajar fisika, matematika, kimia, maupun gue akan upload tentang bagaimana cara-cara mecahin soal-soal apa aja fisika, kimia, matematika, maupun soal SBMPTN. Kalau kalian mau request sama gue, kalian bisa, kalian tinggal mention aku di Twitter okiriski27, dan kalian bisa kirim soal di sana ataupun di Instagram. Kalian screenshot soalnya, lalu atau kalian foto juga boleh, kalian kirimkan ke gue. Nanti gue akan coba untuk pecahkan dan gue akan upload videonya di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, share, and like video gue, dan bagi ke teman-teman lo yang emang butuhin buat belajar. Okay, enjoy your day and goodbye.